Menurut Anda, terus kaitannya perkataan Allah menjadi mukjizat seorang manusia itu apa? Ya bodo amat ya, mau nanya atau mempertanyakan yang pasti aku nggak mau jawab ya. Ini pesan aja buat kalian oten-oten, selama kalian menggunakan akun-akun yang nggak jelas, yang nggak ada kontribusinya apa-apa di TikTok, nggak ada konten, cuman akun 21 follower yang dipakai untuk menghujat sana, menghujat sini, nertawain sana, nertawain sini, nanya sana, nanya sini, ngetek sana, ngetek sini, dan pertanyaannya yang ditanyain cuma itu mulu. Pertanyaan yang udah dibahas di debaters lain ditanyain lagi, bosen tau. Hargailah debaters itu loh, mempertaruhkan reputasi dia dengan menggunakan akun yang real. Ya paling nggak ada konten, paling nggak tuh identitas lu tuh jelas gitu loh. Jangan cumanya bisa main di belakang layar doang, tapi ngetiknya sok keras. Dan sekarang aku juga nggak mau nanggepin akun-akun yang siapa yang punya kagak jelas itu. Buang-buang waktu. Beraninya ngujat sana, ngujat sini, tapi nggak mau nunjukin muka. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas ketikan dan perkataan kamu ya di sosmed. Paling nggak lu punya mental lah. Jangan berani cuman ngetek sana ngetek sini, nyuruh orang jawab ini jawab itu, suruh debat sana debat sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Siti Aisyah dinikahi Muhammad umur berapa? Ishak menikahi Ribka umur berapa? 3 tahun kan? 3 tahun kan? Brother, mari kita sikapi ini dengan lebih bijak. Yang pertama, kita tidak boleh menyamakan bagaimana konsep dewasa pada saat itu dan konsep dewasa pada saat kita sekarang ini. Kedua, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan. Begitu juga dengan usia pernikahan. Pada abad ke-12, Gereja Katolik itu mengesahkan pernikahan di usia 12 tahun. Dan di Amerika, pada abad ke-19 mengesahkan usia pernikahan itu di usia 9 sampai 12 tahun. Ini parah nih. Allah hanya penguasa tanah Arab atau Ka'bah. Ya, sering-seringlah baca Alkitab, biar kalau nuduh-nuduh itu endingnya nggak ketabok sama isi Alkitab kamu sendiri. But I don't mind what you say because what you say is because of your ignorance. Yang artinya gak popo, gak keberatan kok kamu ngomongin mergora mudeng, iso ditolerir. Tapi orang yang gak tahu apa-apa ini mau menyampaikan sesuatu kepada Anda yang belum Anda ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, teruntuk seluruh umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Dijelaskan secara eksplisit oleh Allah sendiri dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan Al-Quran surah Saba ayat 28. Sekali lagi, secara eksplisit disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau hanya diutus untuk Bani Israel. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 49. Pesan saya, jangan cuma suka dengan kalimat-kalimat dogmatis dari pendeta Anda. Sesekali tanyakan itu. Matius 15:24. Mengapa di situ ditulis bahwa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel? Dan satu lagi, Markus 12:29. Di situ hanya Bani Israel yang disebut. Mengapa tidak seluruh umat manusia? Bukan saya menjelaskan loh ya, saya menyuruh Anda untuk bertanya, kenapa dalam ayat tersebut ditulis seperti itu. Seluruh alam, kok nggak ada pengaruh untuk umat? Yang ada rahmat untuk kaum laki-laki bisa kawin sebanyak-banyaknya. Hah? Sebanyak-banyaknya?
Di mana? Di sini. Kisah Salomo yang dimana di dalam Al-Quran bernama Nabi Sulaiman, dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Dan khusus di dalam Al-Quran, di luar dari berapa jumlah istri dari Nabi Sulaiman, hal tersebut hanyalah sejarah, tidak ada kaitannya dengan syariat atau hukum yang mengatur umat Islam itu sendiri. Islam datang dan memberikan batas maksimal terhadap berapa jumlah perempuan yang bisa dinikahi, karena sebelumnya memang tidak ada batasan. Seorang lelaki boleh menikahi maksimal 4 perempuan dengan syarat yang tidak mudah, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa syarat tersebut memanglah tidak mudah, karena fakta di lapangan banyak lelaki muslim yang hanya menikahi 1 perempuan saja. Dan alasan lain mengapa lelaki muslim banyak yang menikah hanya 1 perempuan saja, yaitu karena poligami bukanlah kewajiban. Kalau ada ayat Al-Quran Muhammad bersunat, sekarang juga saya bersyahadat. Kalau itu syarat mutlak Anda untuk bersyahadat, mohon maaf, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bersyahadat. Oke, fine, nggak masalah, ora popo Anda nggak bersyahadat. Ini aku kasih tahu, kandungan Al-Quran itu 1, akidah dan tauhid, 2, ibadah dan doa, 3, akhlak, 4, hukum, 5, sejarah, dan 6 adalah dasar-dasar sains, bukan biografi Nabi Muhammad dan bukan kitab request untuk Anda. Al-Quran itu untuk orang-orang yang mau berpikir. Ketika baca surah An-Nahl ayat 123 dan kita bandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah, orang Islam juga udah tahu, bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah itu bersunat. Anyway, untuk teman-teman Kristen yang cowok nih, kalian tim yang mana? Yang bersunat mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus bersunat hati? Kalau sunat hati, dipakainya dalam hati, gitu gak sih? Doa ada banyak arti, doa berbicara, doa baca mantra, doa memohon. Menurutmu Yesus lakukan yang mana? Ada 3 doa yang tercatat ketika Yesus di kayu salib. Dan ketika saya ditanya tentang ketiga ayat tersebut, jelas saya akan bilang bahwa Yesus memohon kepada Bapaknya. Tetapi kembali lagi, karena Yesus di sini posisinya sebagai Tuhan bagi Anda, ya saya bisa bilang bahwa dia ngomong sendiri. Tidak bisa lukis foto Nabi Muhammad sebab dia bukan Tuhan. Titik. Kalau ada buktikan. Ya mohon maaf ya kakak ya, kami umat Islam di seluruh dunia sampai kapanpun tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Ayat di mana Allah memperkenalkan namanya dan perintah menyembahnya. Manfaatnya buat umat manusia bulan dibelah apa? Toh bulan masih 1. Hahaha. Terus manfaat bagi orang banyak ketika Yesus menghidupkan Lazarus apa? Begitulah kira-kira reaksi dari orang yang berbeda iman ketika Anda bercerita tentang mukjizat Yesus menghidupkan Lazarus. Intinya adalah perbedaan iman menjadikan beda pemahaman. Ketawa-ketawa nanti diketawain balik playing victim. Biasaan. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terus pertanyaannya, manusia yang bergender perempuan itu serupa dan segambar dengan siapa? Karena gender Allah Anda tuh laki-laki. Bisa dikatakan bahwa Allah itu tidak adil dong. Gak ada yang salah dengan komen kamu. Mungkin ketika kamu komen di tempat orang, di video orang, aku juga gak akan bertanya kayak gini. Tapi karena kamu komen di tempat aku berhak dong untuk bertanya sesuatu yang kamu promoin.
masuk surga? Tentu saja, karena dalam riwayat hadis, Rasulullah bersabda, semua umat muslim akan masuk ke dalam surga, kecuali mereka yang tidak mau. Allah sudah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa. Dari perintah-perintahnya, dari larang-larangannya, sudah jelas. Apa saja yang harus dilakukan oleh umat muslim, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Kami umat muslim berusaha untuk taat, berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tugas kami hanya berusaha, kemudian berserah. Insya Allah. Ini parah nih. Mereka tak mau sembah batu lagi, Shalom. Oh, mau bahas soal batu. Jadi gini, dalam Al-Quran tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan umat muslim untuk menyembah batu atau menuhankan batu. Catat. Tapi, kalau di kitab lain, coba deh diingat-ingat. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-4 aja yang dibaca. Di situ jelas siapa yang jadi batu. Batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia, whatever lah ya, silahkan baca sendiri. But anyway, aku nggak tahu ya makna sesungguhnya itu kayak mana. Cuman tertulisnya ya kayak gitu, ada kata batu. Bukannya agama Islam memaksa untuk memeluk agama Islam, negara Kristen nggak ada yang maksa. Sorry itu Anda salah besar. Jadi gini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 jelas negara Indonesia membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakini. Jadi ketika Anda melihat seseorang dipaksa untuk memeluk agama tertentu, Anda boleh melaporkan karena dia sudah melanggar undang-undang. Dan untuk agama Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 jelas di situ diterangkan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sekali lagi, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Terus ketika Anda melihat seseorang dipaksa untuk memeluk agama Islam, itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Sekali lagi, itu hanya oknum yang tidak bertanggung jawab. And sorry to say ya, dalam Islam tidak ada yang untung ketika ada mu'alaf. Tidak ada yang akan bertambah penghasilannya ketika ada mu'alaf atau jemaah baru dalam suatu masjid. Sorry to say ya.